Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan 6 soal kimia yang telah kami kerjakan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nalendra Jayden Akil Zulkifli dari absen 25. Saya Ainur Lestari, absen 6. Saya Ferdina Salzabila Septiani, absen 12. Saya Rifa Jaran Raini, absen 30. Saya Muhammad Fikri Hidayat, absen 21. Saya Senada Tanggara Putra, absen 32. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Pernyataan tentang sifat koligatif berikut yang tidak tepat adalah A. Titik didih pelarut lebih rendah daripada titik didih larutan. B. Larutan membeku pada suhu yang lebih rendah daripada larutan. C. Adanya zat terlarut menghalangi proses penguapan dari molekul pelarut. D. Sifat koligatif ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut. E. Sifat koligatif larutan tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut. Jawabannya adalah A. Titik didih pelarut lebih rendah daripada titik didih larutan. Kenapa pernyataan ini salah? Peningkatan titik didih larutan termasuk sifat koligatif. Contohnya saat memasak dalam air untuk memasak makanan, ditambah garam agar titik didihnya meningkat. Hal ini agar makanan dapat direbus lebih lama dan bumbu lebih meresap. Yang selanjutnya adalah nomor 6. Hukum Raoult, P sama dengan P0 dikali XP. XP diketahui sebagai fraksi mol pelarut. I sama dengan 3. P0 sama dengan 20 mmHg. Pupuk Za NH4 2SO4. M sama dengan 66 gram terlarut. M air sama dengan 36 gram. MR H2O sama dengan 18. P yang ditanyakannya. P sama dengan P0 dikali NP per NP plus NT dikali 1. N air sama dengan 2 mol, NZA sama dengan 0,5 mol. P sama dengan 20 mmHg dikali 2 per 2 plus 0,5 dikali 3. P sama dengan 11,428 mmHg. Jadi, tekanan uap jenuh larutan adalah 11,428 mmHg. Jadi jawabannya tidak ada di opsi pilihan. Terima kasih. Selanjutnya, soal nomor 19. Larutan yang isotonis dengan larutan 9 gram glukosa MR 180 dalam 500 ml larutan adalah larutan A. NaCl 0,1 m, B. CaCl2 0,1 m, C. BaCl2 0,1 m, D. Urea 0,1 m, E. CH3COONA 0,1 m. Penyelesaian. Langkah pertama, hitung molaritas M larutan glukosa dengan menggunakan cara berikut. M sama dengan massa per mr kali 1000 per V sama dengan 9 gram per 180 gram per mol kali 1000 per 500 ml sama dengan 0,05 mol kali 2L pangkat min 1 sama dengan 0,1 m. Langkah kedua, hitung tekanan osmosis pi glukosa dengan menggunakan cara berikut. Karena untuk mencari larutan yang isotonis, maka pi sama dengan m. Sehingga pi glukosa sama dengan m sama dengan 0,1 atm. Langkah ketiga, hitung tekanan osmosis masing-masing opsi jawaban untuk melihat larutan yang memiliki tekanan osmosis yang sama dengan larutan glukosa. A. NaCl 0,1 m. Pi sama dengan m kali I sama dengan 0,1 m kali 2 sama dengan 0,2 atm. B. CaCl2 0,1 m. Pi sama dengan m kali I sama dengan 0,1 m kali 3 sama dengan 0,3 atm. C. BaCl2 0,1 m. Pi sama dengan m kali I sama dengan 0,1 m kali 3 sama dengan 0,3 atm. D. Urea 0,1 m. Pi sama dengan m sama dengan 0,1 m sama dengan 0,1 atm. E. CH3COONA 0,1 m.
Pi sama dengan M kali I sama dengan 0,1 M kali 2 sama dengan 0,2 atm. Kesimpulan, larutan yang memiliki tekanan osmosis yang sama dengan pi glukosa adalah pi urea. Option D, urea 0,1 M. Oke, yang selanjutnya yaitu soal nomor 33. Diketahui dalam 500 ml larutan terdapat 26 gram zat non-elektrolit. Jika pada suhu 27 derajat Celcius, tekanan osmotik larutan 2,46 atmosfer dibagi massa molekul relatifnya mR. Zat tersebut adalah berapa? Diketahui R-nya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Untuk zat non-elektrolit, alfanya adalah 0, sehingga I-nya adalah 1. Pi atau tekanan osmotik sama dengan molaritas kali R kali T kali I. Pi-nya diketahui 2,46, molaritas adalah mol dibagi volume. R-nya adalah 0,082, T-nya kita ubah ke Kelvin. Jadi 273 ditambah 27. I-nya adalah 1. Mol adalah massa dibagi mR. Volumenya 0,5 liter. Massanya yaitu 26 gram. Sehingga kita akan dapatkan 520 gram per mol. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah A, 520 gram per mol. Lanjut ke soal nomor 35. Larutan berikut yang mempunyai titik didih paling rendah adalah A. C6H12O6 0,04 M, B. Al2SO43 0,01 M, C. NaCl 0,03 M, D. FeSO4 0,03 M, dan E. PbNO32 0,02 M. Untuk mencari titik didih paling rendah, maka kita harus mencari titik didih masing-masing larutan. Pertama, C6H12O6 0,04 M. Untuk mencari titik didihnya, kita mengkalikan M dengan I. Yang larutan pertama, 0,04 dikali 1, hasilnya 0,04. Larutan kedua, 0,01 kali 5, maka hasilnya 0,05. Larutan yang ketiga, M-nya 0,03 dan I-nya 2, hasilnya jadi 0,06. Larutan keempat, 0,03 dikali 2, hasilnya 0,06, dan larutan yang terakhir, 0,02 dikali 3, hasilnya 0,06. Setelah dicari titik didih dari semua larutan, maka sudah kita ketahui di sini bahwa yang memiliki larutan yang memiliki titik didih paling rendah adalah larutan yang A, yaitu C6H12O6 0,04 M. Oke, soal selanjutnya nomor 44. Untuk menaikkan titik didih 500 liter air menjadi 100,2 derajat Celcius pada tekanan 1 atm, jumlah KOH atau MR sama dengan 342. Yang harus dilarutkan adalah KB sama dengan 0,50 derajat Celcius. Jadi penjelasannya, delta TB sama dengan M dikali KB diturunkan TB larutan dikurangi TB pelarut sama dengan N per Kg pelarut dikali 0,50. 100,2 min 100 sama dengan M dibagi MR per P dikali F dikali 0,50. 0,2 dikurangi sama dengan M dibagi 342 per 1,05 dikali 0,50 M sama dengan 68 68,4 G. Jadi jawabannya adalah 68,4 gram. Sekian presentasi soal-soal yang telah kami kerjakan. Semoga teman-teman semua yang menonton mudah mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.